Semakin kamu baik, semakin kamu dimanfaatkan. Ini solusinya. Pernah nggak kamu merasa selalu ada buat orang lain, selalu membantu, selalu peduli, tapi pada akhirnya malah dianggap biasa? Saat mereka butuh, mereka datang. Saat mereka susah, kamu dicari. Tapi saat kamu yang lelah, gak banyak yang benar-benar peduli. Dan ironisnya, semakin kamu baik, semakin banyak orang yang merasa bisa memanfaatkan kamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena terlalu banyak orang terbiasa menerima kebaikan tanpa menghargainya. Di video ini, kita akan bahas kenapa hal itu bisa terjadi. Dan yang paling penting, gimana caranya tetap jadi orang baik tanpa jadi korban. 1. Jangan selalu tersedia. Banyak orang berpikir kalau jadi pribadi yang selalu ada, itu hal yang baik. Setiap chat langsung dibalas. Setiap permintaan langsung dituruti. Setiap masalah orang lain langsung dibantu. Awalnya terlihat positif, tapi lama-lama orang mulai menganggap keberadaanmu itu biasa. Mereka nggak lagi menghargai waktu dan perhatianmu. Karena mereka tahu kamu akan selalu ada kapanpun mereka mau. Coba perhatikan, hal yang terlalu mudah didapat biasanya kehilangan nilai. Bahkan dalam hidup, sesuatu yang langka justru lebih dihargai. Kalau kamu terus tersedia untuk semua orang, kamu bukan terlihat baik. Kamu terlihat tidak punya batas. Dan orang yang tidak punya batas sering dijadikan tempat pelampiasan. Mulai sekarang, belajarlah bilang sebentar, atau nanti dulu, atau maaf, aku lagi gak bisa. Itu bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Karena waktumu juga berharga. Energi kamu juga penting. 2 diam itu bentuk kendali. Banyak orang merasa harus selalu menjawab semuanya. Harus selalu membela diri. Harus selalu menjelaskan keadaan. Padahal gak semua hal layak ditanggapi. Kadang saat kamu terlalu reaktif, orang justru merasa bisa mengendalikan emosimu. Mereka sengaja memancing respon. Mereka ingin melihat kamu marah. Mereka ingin melihat kamu panik. Dan saat kamu terpancing, mereka merasa menang. Tapi orang yang benar-benar kuat tahu satu hal, diam seringkali lebih berkuasa daripada banyak bicara. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti takut. Kadang diam adalah bentuk kontrol diri paling tinggi. Saat kamu tidak bereaksi berlebihan, orang lain mulai kehilangan kendali atas dirimu. Dan lucunya, semakin kamu tenang, semakin mereka overthinking sendiri. Karena nggak semua perang harus dimenangkan dengan suara keras. Kadang ketenangan adalah jawaban terbaik. 3. Jangan terlalu banyak menjelaskan diri. Ada fase di hidup ketika kita ingin dimengerti semua orang. Kita takut disalahpahami, takut dianggap buruk, takut dinilai negatif. Akhirnya kita sibuk menjelaskan diri ke semua orang. Padahal semakin kamu terlalu banyak menjelaskan diri, semakin kamu terlihat haus pengakuan. Orang yang benar-benar punya value nggak sibuk meyakinkan semua orang bahwa dirinya baik. Karena mereka tahu gak semua orang akan mengerti. Dan itu gak masalah. Kamu gak perlu menjelaskan kenapa kamu berubah. Gak perlu menjelaskan kenapa kamu menjauh. Gak perlu menjelaskan semua keputusan hidupmu. Karena pada akhirnya orang tetap akan menilai sesuai sudut pandang mereka sendiri. Jadi jangan habiskan energimu untuk membuat semua orang paham. Fokus saja pada hidupmu. Fokus pada pertumbuhanmu. Karena orang yang dewasa gak sibuk mencari validasi. 4. Jaga akses ke dirimu. Tidak semua orang pantas dekat denganmu. Tapi banyak orang terlalu mudah membuka hidupnya ke siapa saja. Semua cerita dibagikan. Semua masalah diumbar. Semua rahasia dipercayakan begitu saja. Padahal semakin banyak orang tahu tentang hidupmu, semakin besar kemungkinan itu dipakai melawanmu. Dunia tidak selalu dipenuhi orang tulus. Ada yang mendekat karena penasaran, ada yang mendekat karena butuh, dan ada juga yang mendekat hanya untuk memanfaatkan. Makanya penting untuk selektif. Bukan berarti sombong, bukan berarti antisosial, tapi kamu harus tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya datang saat ada maunya. Semakin dewasa,
kamu akan sadar. Privasi adalah kekuatan. Orang yang tenang biasanya nggak banyak pamer kehidupan. Mereka nggak merasa perlu diketahui semua orang. Karena kedamaian sering lahir dari batasan yang sehat. 5. Energi kamu itu aset. Banyak orang menjaga uangnya, tapi lupa menjaga energinya. Padahal energi mental jauh lebih mahal. Kalau setiap hari kamu habiskan untuk drama, orang, toxic, dan hubungan yang melelahkan, lama-lama hidupmu habis tanpa sadar. Capek, lelah, kosong, dan yang paling bahaya, kamu kehilangan semangat hidup. Ingat, ini baik-baik. Tidak semua orang layak mendapatkan akses penuh ke perhatianmu. Karena perhatian adalah aset. Waktu yang kamu punya terbatas. Tenaga yang kamu punya juga terbatas. Kalau semuanya diberikan ke orang yang salah, kamu nggak akan punya sisa energi untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, belajar memilih. Pilih lingkungan yang bikin kamu berkembang. Pilih orang yang menghargaimu. Pilih hubungan yang memberi ketenangan, bukan tekanan. Karena hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan demi orang yang bahkan gak peduli sama kamu. 6. Jangan takut dibilang berubah. Ini bagian yang paling sering terjadi. Saat kamu mulai punya batasan, orang bilang kamu berubah. Saat kamu mulai menolak dimanfaatkan, orang bilang kamu jadi dingin. Saat kamu mulai memprioritaskan diri sendiri, orang bilang kamu egois. Padahal sebenarnya mereka cuma gak nyaman karena kamu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dulu kamu selalu nurut, selalu mengalah, selalu tersedia. Dan sekarang saat kamu mulai tegas, mereka kehilangan keuntungan itu. Makanya jangan takut dibilang berubah. Karena berubah menjadi lebih sadar diri, itu bagus. Kamu berhak menjaga kesehatan mentalmu. Kamu berhak memilih kedamaian. Kamu berhak berkata tidak. Menjadi baik bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Karena kalau kebaikanmu terus melukai dirimu, itu bukan lagi kebaikan. Itu pengorbanan yang salah arah. Jadi, mulai hari ini, belajarlah menjadi baik dengan batasan. Tetap peduli, tapi jangan mengorbankan diri. Tetap membantu, tapi jangan sampai dimanfaatkan. Tetap rendah hati, tapi jangan biarkan orang merendahkanmu. Karena orang yang menghargai dirinya sendiri akan lebih dihargai oleh orang lain. Dan ingat satu hal ini, baik itu penting, tapi terlalu baik sampai kehilangan diri sendiri hanya akan membuatmu lelah dan dimanfaatkan. Jadilah pribadi yang tulus, tapi juga tegas. Karena hidup bukan cuma tentang menyenangkan semua orang, tapi juga tentang menjaga dirimu tetap utuh. Kalau kamu setuju dengan video ini, share ke orang terdekatmu. Dan jangan lupa belajar menghargai dirimu sendiri mulai hari ini.